Selamat datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai pembelokan sejarah Indonesia. Sejarah ditulis oleh pemenang. Sejarah juga seringkali selalu berpusat pada penguasa yang tengah bertahta. Hal ini seringkali membuat penulisan sejarah menjadi bias. Beberapa fakta sejarah dikaburkan dan ditutupi agar sesuai dengan sudut pandang serta kepentingan penguasa. Sejarah kemudian menjadi alat propaganda dan legitimasi penguasa. Lalu, sebenarnya pernahkah sejarah Indonesia mengalami pembelokan? Pernahkah fakta-fakta sejarah Indonesia tertentu dikaburkan atau dihilangkan? Pembelokan, pengaburan, bahkan penghilangan fakta-fakta sejarah banyak terjadi di era Soeharto berkuasa, yakni era Orde Baru. Bahkan ada agenda desoekarnoisasi pada masa Soeharto berkuasa. Desoekarnoisasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah Orde Baru untuk melemahkan pengaruh Soekarno dan menghilangkan peran Soekarno dari ingatan rakyat Indonesia. Agenda desoekarnoisasi itu dilakukan pemerintah Orde Baru pasca lengsernya Soekarno dari kursi Presiden Indonesia pada tahun 1966. Tujuannya adalah untuk melegitimasi kekuasaan Soeharto sebagai presiden yang menggantikan Soekarno. Soeharto memerlukan legitimasi yang kuat mengingat surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Legitimasi utama kekuasaannya ternyata tidak jelas dan meragukan. Isi yang tertuang di dalam Super Semar tidak jelas apakah berupa perintah untuk menjaga stabilitas keamanan negara atau justru dijadikan alat kudeta. Saat itu, Soekarno dikabarkan memberi mandat kepada Soeharto untuk memulihkan stabilitas politik nasional yang goyah akibat gerakan 30 September 1965. Banyak pihak yang meragukan adanya pemberian mandat itu, apalagi hingga saat ini naskah asli Super Semar tidak pernah ditemukan. Berdasarkan hasil uji forensik di Laboratorium Polri pada tahun 2012, 3 naskah Super Semar yang disimpan dalam berangkas milik Arsip Nasional Republik Indonesia ternyata tidak autentik. Apa saja agenda desoekarnoisasi pada era Orde Baru? Orde Baru mencanangkan agenda desoekarnoisasi untuk melegitimasi kekuasaan Soeharto. Agenda itu dilakukan secara bertahap. Pertama, setelah Soeharto mengambil alih kekuasaan, ia langsung meredupkan pengaruh Soekarno dan menjauhkannya dari rakyat dengan cara menjadikan Soekarno sebagai tahanan rumah, walaupun masih banyak rakyat yang mendukung Soekarno. Soekarno dijadikan tahanan rumah pada tahun 1967 di Wisma Yaso yang merupakan rumah salah satu istrinya. Pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto bahkan tidak mengabulkan wasiat Soekarno yang ingin dimakamkan di Istana Batu Tulis, Bogor. Pemerintah Orde Baru malah memakamkan Soekarno di Blitar, tempat tinggal kedua orang tua dan kakaknya, Ibu Wardoyo. Bahkan penjahat yang divonis hukuman mati sekalipun akan dikabulkan permintaan terakhirnya sebelum dieksekusi. Namun, pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto tidak mengabulkan keinginan terakhir proklamator Republik Indonesia. Kedua, upaya pembelokan sejarah melalui agenda desoekarnoisasi juga dilakukan dengan mengganti nama-nama yang diberikan Soekarno pada beberapa tempat dan bangunan. Misalnya, Stadion Gelora Bung Karno sempat diubah menjadi Stadion Utama Senayan pada masa Orde Baru. Lalu nama kota Soekarno Putra diganti menjadi Jayapura, sedangkan Puncak Soekarno dirubah menjadi Puncak Jaya. Pemerintahan Orde Baru juga mengurangi dan mengaburkan peran Soekarno dalam perumusan Pancasila. Nugroho Noto Susanto, sejarawan resmi Orde Baru yang dekat dengan militer, mengajukan pendapat bahwa yang mencetuskan Pancasila adalah Muhammad Yamin,
bukan Soekarno. Tanggal kelahiran Pancasila juga diubah oleh pemerintah Orde Baru. Pancasila versi pemerintah Orde Baru ini ditanamkan melalui pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Bagaimana peran sejarawan Orde Baru dalam agenda desoekarnoisasi? Nugroho Noto Susanto menyusun buku Sejarah Nasional Indonesia yang menjadi buku induk sejarah nasional. Dalam buku itu, peran dan pengaruh Soekarno dikurangi dan dikaburkan. Bahkan karena pengaburan sejarah dalam buku Sejarah Nasional Indonesia begitu parah, mahasiswa ilmu sejarah maupun peneliti sejarah tidak dianjurkan untuk menggunakan buku itu sebagai sumber sejarah. Dalam buku tersebut terdapat pengaburan dan penghilangan fakta-fakta sejarah, sehingga buku itu kurang layak dijadikan sumber sejarah. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pembelokan sejarah dan pengaburan sejarah adalah isu yang sangat serius. Indonesia telah mengalami masa di mana terjadi pembelokan sejarah secara besar-besaran pada era pemerintahan Soeharto. Pembelokan sejarah adalah upaya untuk menutupi, mengaburkan, dan menyimpangkan fakta-fakta sejarah, serta menuangkannya dalam buku-buku sejarah maupun film-film sejarah. Pembelokan sejarah yang sebenarnya adalah penyusunan buku Sejarah Nasional Indonesia oleh Nugroho Noto Susanto dan agenda desoekarnoisasi oleh pemerintah Soeharto. Demikian pembahasan mengenai pembelokan sejarah di Indonesia. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.